Halo Pedikers. Kali ini kita akan membahas beberapa negara baru yang berpotensi muncul di masa mendatang. Beberapa di antaranya adalah daerah yang pernah dijajah, bahkan ada yang berasal dari wilayah otonom. Tak hanya itu saja, bahkan dikabarkan ada negara baru yang indah dekat dari negara Indonesia. Walaupun kebanyakan dari mereka belum resmi, tapi beberapa di antaranya diprediksi akan segera muncul di tahun ini. Penasaran di mana saja dan negara apa? Yuk langsung saja kita bongkar. Nah, yang pertama ada Rojava. Rojava adalah sebuah wilayah otonom di Suriah, Timur Tengah yang telah berlangsung sejak lama berperang melawan ISIS dan negaranya sendiri. Masyarakat Rojava mempunyai gaya politik menurut ideologi anarki, feminis, sosialis libertarian yang mendukung desentralisasi, toleransi, keberlanjutan lingkungan, ekologi sosial, dan kesetaraan gender. Karena mempunyai keunikan, calon negara baru ini diprediksi akan menjadi pembahasan seiring dengan kemerdekaannya. Next, kita ke negara yang akan muncul nanti, yaitu Tibet. Tibet saat ini merupakan salah satu provinsi dari negara Tiongkok, bahkan termasuk provinsi dengan wilayah terluas di Tiongkok. Sebelum negara Tiongkok berdiri pada tahun 1949, Tibet sudah lama menjadi negara sejak tahun 1913. Namun karena Tiongkok ingin menjadikan negaranya lebih besar, maka pada tahun 1950, puluhan ribu tentara Tiongkok menginvasi negara Tibet hingga menaklukkannya dan memasukkan Tibet sebagai salah satu provinsi direbutnya. Tibet menjadi salah satu alasan konflik antar India dan Tiongkok sampai saat ini. Di abad 21 ini, gerakan kemerdekaan Tibet dari Tiongkok terus menguat. Bahkan mereka sampai meminta bantuan India untuk mendukung kemerdekaannya dari Tiongkok. Merupakan wilayah konflik yang berada di Papua Nugini dan menjadi salah satu calon negara baru. Bahkan masyarakat setempat sudah melakukan pemungutan suara kemerdekaan dengan hasil menunjukkan 98% di tahun 2019. Akan tetapi karena pandemi COVID-19 kemudian melanda pada akhir tahun tersebut, membuat warga dari Bougainville menunda upaya untuk kemerdekaan. Sehingga sampai saat ini, Bougainville masih menyatakan diri menjadi bagian dari wilayah Papua Nugini yang unik dan independen. Rencananya negara ini akan melakukan referendum untuk dapat terbebas dan menjadi negara sendiri terlepas dari Papua Nugini. Proses pelepasan diri Bougainville akan dimulai pada 2023 dan diperkirakan bisa merdeka sepenuhnya tahun 2027. Hasil referendum membuat warga lokal dan pengamat internasional optimis dengan masa depan cerah Bougainville. Karena pulau ini diperkaya dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi wisatanya. Bahkan Bougainville disebut bisa menjadi alternatif wisata pemandangan alam selain Bali dan Fiji. Salah satu tempat wisata utamanya adalah reruntuhan Perang Dunia II dan wisata sejarah. Gak mau kalah soal keindahan, sebagian besar pasti sudah tahu kan kepulauan indah yang satu ini? Ya, Hawaii. Hawaii saat ini merupakan bagian dari negara Amerika Serikat, terpisah jauh dari daratan Amerika Serikat dan berada di Samudra Pasifik. Membuat masyarakat di salah satu negara bagian Amerika Serikat ini ingin merdeka. Sebelumnya, Hawaii memang merupakan negara yang telah merdeka, namun pada tahun 1898, Republik Hawaii resmi dicaplok Amerika Serikat. Setelah berhasil dikuasai dengan menggulingkan pemerintahan Ratu Liliuokalani, pemimpin Hawaii yang terakhir pada tahun 1959. Hawaii kemudian diakui menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-50. Memasuki abad 21, suara memperjuangkan kemerdekaan Hawaii itu kembali bergaung, di mana sejumlah aktivis hak asasi manusia Hawaii kembali berjuang untuk menggelar referendum ketika dari Amerika Serikat dengan mencari bantuan dari PBB. Selanjutnya ada Chuuk. Mendengar nama calon negara yang satu ini tentu masih asing ya bagi kita. Chuuk merupakan bagian dari negara Federasi Mikronesia yang terletak di utara Papua, Indonesia. Chuuk saat ini merupakan satu dari 4 negara bagian Federasi Mikronesia. Negara bagian ini
dikenal dengan negara bagian yang paling makmur dari 3 negara bagian lainnya. Di negara Federasi Mikronesia, pendapatan mereka sebagian besar berasal dari wisata menyelam. Negara kecil yang makmur ini juga sudah lama memperjuangkan kemerdekaannya. Kita lanjut ke Ryukyu. Ryukyu adalah sebuah nama suku yang tinggal di Kepulauan Okinawa di selatan negara Jepang. Wacana kemerdekaan dimulai ketika Perang Dunia Kedua pecah dan menjadikan wilayah suku Ryukyu dikuasai oleh tentara Amerika Serikat. Namun pada tahun 1972, pihak Amerika Serikat kembali menyerahkan Okinawa ke Jepang. Meski dengan beberapa aturan, salah satunya adalah perjanjian kedua negara untuk tetap menjaga dan membiarkan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat. Sejak tahun 1945, lahir sebuah gerakan kemerdekaan Ryukyu yang ingin melepaskan diri dari Jepang. Gerakan tersebut lahir berkat adanya pendudukan sekutu sebelumnya yang menilai Jepang terlalu banyak melakukan kejahatan perang masa lalu. Berikutnya ada Bermuda, sebuah wilayah kecil seberang laut Britania Raya di Samudra Atlantik yang mempunyai tim sepak bola, paspor, dan mata uangnya sendiri. Akan tetapi pada dasarnya Bermuda adalah bagian dari Britania Raya. Pemerintah dan masyarakat setempat masih memperjuangkan kemerdekaan di penghujung tahun 2021. Karena tingginya jumlah pariwisata dan produk domestik bruto yang sukses diekspor setiap tahun, Bermuda dipandang bakal sukses menjadi negara baru. Mari kita lanjut, ada Kurdistan. Kalian pernah mendengar nama Kurdistan? Ya, Kurdistan adalah sebuah wilayah yang terletak di utara negara Irak. Sama seperti Rojava, penduduk Kurdistan juga terus memperjuangkan kemerdekaannya. Dikarenakan bersebelahan dengan Kurdistan, maka nama lain dari negara Rojava adalah negara Kurdistan Barat karena memiliki persamaan budaya dan etnis. Pada tahun 2021, penduduk Kurdistan menyelenggarakan referendum kemerdekaan dari Irak. Kemerdekaan negara Kurdistan justru akan berdampak negatif terhadap negara Irak. Hal ini karena Irak yang dikenal sebagai negara Arab garis depan dalam melawan negara Iran akan menjadi negara yang lemah baik dari segi ekonomi maupun politik. Karena etnis Kurdi yang sebagian besar hidup di Kurdistan menjadi etnis yang besar. Ditambah lagi, dengan perang yang ada membuat Irak akan mengalami kejatuhan jika Kurdistan merdeka.